Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi wabarakatuh. Selamat Pak. pagi. Bagaimana kabar kalian? Baik, baik. Kakak harap Baik. kalian tetap sehat dan tetap semangat Amin. untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Iya Pak Irul. Di pertemuan yang sebelumnya, kita telah mempelajari mekanisme katup. Kakak harap kalian telah memahami cara kerja, prinsip, dan komponen dari mekanisme katup. Jika Oke, ada Pak. yang kalian belum pahami, kalian bisa melihat dari catatan-catatan sebelumnya, atau kalian bisa melihat internet untuk penjelasan lebih lanjut. Karena hari ini kita akan masuk ke materi yang baru. Nah, ini adalah materi kita hari ini. Kita akan mempelajari sistem pendingin. Tujuan pembelajarannya. Setelah kakak memberikan materi ini, kakak harap kalian dapat memahami definisi, fungsi, prinsip kerja dari sistem pendingin. Lalu kakak harap kalian juga dapat mengetahui nama dan fungsi komponen dari sistem pendingin. Selanjutnya kakak juga berharap kalian dapat memahami cara kerja dari sistem pendingin dan mengetahui jenis-jenis dari sistem pendingin. Nah, ini adalah pembahasan-pembahasan yang akan kita bahas hari ini. Ada 4 pembahasan. Yang pertama adalah pendahuluan. Di pendahuluan kita akan membahas tentang definisi, fungsi, dan prinsip kerja dari sistem pendingin. Lalu di pembahasan yang kedua adalah komponen sistem pendingin. Di sini kita akan mengetahui nama-nama dan fungsi dari sistem pendingin. Lalu di pembahasan yang ketiga ada cara kerja dari sistem pendingin. Di sini kita akan melihat gambar dan alur dari cairan sistem pendingin itu. Lalu di pembahasan yang keempat ada jenis-jenis sistem pendingin. Di sini kita akan mengetahui berbagai jenis dari sistem pendingin beserta kelebihan dan kekurangannya. Nah, kita mulai masuk ke pembahasan yang pertama, pendahuluan. Ini pengertian sistem pendingin. Seperti yang kalian ketahui, sistem pendingin adalah sekumpulan komponen tambahan pada mesin untuk mencegah terjadinya engine overheat. Melalui sistem ini, temperatur mesin akan dijaga agar tidak berlebihan. Sehingga, ketika mesin dipacu dalam RPM tinggi, serta dihidupkan dalam waktu yang lama, temperatur mesin tidak akan berlebihan. Ini akan membuat mesin bekerja secara efektif dan aman dalam jangka waktu yang lama. Jadi, jika tidak ada sistem pendingin, mesin itu akan overheat. Efeknya apa dari overheat itu? Komponen-komponen di dalam mesin bisa rusak, bisa cepat aus, bisa cepat bompal, dan sebagainya. Nah, ini adalah fungsinya. Seperti yang kakak jelaskan barusan, fungsi dari sistem pendingin itu adalah mengurangi temperatur mesin saat terdeteksi temperatur yang berlebihan. Lalu menjaga temperatur mesin tetap pada suhu kerja. Kemudian memindahkan panas dari mesin keluar atau untuk heater system. Dan membantu mendistribusikan panas mesin secara merata. Jadi sistem pendingin itu dia nggak cuma memindahkan panas. Jadi dari memindahkan panas itu dia harus mendistribusikan panasnya secara merata. Karena panasnya agar tidak berada di satu tempat saja, sehingga panas yang ada di dalam mesin itu merata dan suhunya tetap. Oke. Ini prinsip kerja. Seperti yang dilihat pada gambar di sini. Prinsip kerja sistem pendingin itu adalah berdasarkan prinsip perpindahan panas. Di sini dilihatnya ada api. Nah, dia kan memberikan radiasi panas pada air di dalam panci ini. Nah, air di dalam panci ini dia selalu bergerak, berpindah dari dingin ke panas, panas ke dingin, sehingga terjadi panas yang merata. Maaf. Nah, di sini bisa dibaca panas dari mesin akan dipindahkan ke udara bebas melalui serangkaian mekanisme yang kita sebut sebagai sistem pendingin. Proses perpindahan panas ini memerlukan bantuan sebuah media. Nah, ini medianya nih. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu komponen. Di sini ada pertama adalah radiator. Ini gambarnya, radiator beserta komponen-komponennya. Radiator sendiri berfungsi untuk mendinginkan cairan setelah menyerap panas dari mesin dengan cara melepas panas melalui kisi-kisi radiator yang mengalir angin dingin dari kipas. Radiator mobil ini terdiri dari upper tank, inti radiator, lower tank, dan tutup radiator. Ini radiator cap itu tutup radiator.
Lalu ada reservoir tank untuk tempat penyimpanan airnya. Ini upper tanknya bagian atasnya, ini lower tank bagian bawah. Radiator core-nya ini yang kisi-kisinya ini. Drain ini untuk membuang air dari radiator. Lalu di sini ada kipas radiator, memiliki fungsi untuk menciptakan aliran udara setelah radiator sehingga terjadi pendinginan cairan. Kipas radiator menghisap udara dari radiator. Oke. Nah, ini ada tutup radiator. Ini sudut pandangnya. Ini komponen-komponen di dalamnya. Fungsi dari tutup radiator adalah untuk menaikkan titik didih air dan menjaganya agar mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Pada tutup radiator ada dua macam katup, yaitu katup tekan dan katup vakum. Katup tekan akan membuka ketika mesin panas karena akan naikkan tekanan di dalam radiator sehingga uap cairan bisa keluar dari reservoir. Ketika suhu cairan sudah turun, katup vakum akan menutup kembali sehingga menciptakan kevakuman pada radiator dan reservoir. Nah, ini adalah pompa air. Di sini lokasinya nih, dan inilah komponen-komponennya. Fungsi dari komponen water pump ini adalah untuk mensirkulasikan cairan pendingin ke seluruh sistem pendingin. Pompa ini juga digerakkan oleh V-belt. Lalu di sini ada termostat. Nah, ini adalah salah satu komponen paling penting di dalam sistem pendingin karena komponen ini berfungsi untuk mengatur sirkulasi cairan pendingin. Ketika mesin belum mencapai suhu kerjanya, termostat akan menahan cairan untuk tidak bersirkulasi. Ketika panas mesin tercapai, termostat akan membuka sehingga saluran agar cair dapat bersirkulasi dan mengalir ke radiator. Lalu di sini ada V-belt. V-belt berfungsi untuk menggerakkan kipas radiator dan juga pompa air. Nah, ini dia ngegerakin dari crankshaft terus ke semua-muanya ini. Lalu ada water jacket. Nah, ini adalah water jacket. Water jacket merupakan saluran cairan pendingin yang berada di sekeliling mesin untuk memindahkan panas mesin. Kan di blok mesin ini dia panasnya panas banget. Nah, jadi water jacket ini berfungsi untuk mensirkulasikan panas dari blok mesin ini agar merata lalu didinginkan panas dingin gitu. Oke. Dan ada reservoir. Reservoir sudah saya jelaskan di komponen yang sebelumnya tadi. Lalu di sini ada cara kerja. Nah, ini adalah gambar dari sirkulasi cairan pendingin di sistem pendingin. Bisa dilihat pada sini, ini adalah reservoir. Cairan dari reservoir dan radiator dipompakan oleh pompa radiator. Dia cairannya bergerak dari sini. Ini yang panah-panah biru ini masuk ke sini. Nah, di sini juga ada termostat. Dia yang mengatur kapan cairan pendingin akan masuk bersirkulasi atau tidak. Nah, di sini yang panah merah ini adalah cairan yang memiliki panas. Ini yang dari engine, coolant from engine. Oke. Ketika cairan panas ini bergerak, dia masuk ke radiator sini. Nah, ketika masuk di kipas, di kisi-kisi sini, panasnya akan dilepas sehingga menjadi dingin kembali. Di sini, di atas ini dia suhunya panas, lalu di bawah ini dia dingin. Terus masuk lagi bersirkulasi. Oke. Nah, ini adalah pembahasan yang terakhir, jenis-jenis sistem pendingin. Yang pertama adalah sistem pendingin udara atau alami. Nah, sistem pendingin udara adalah mekanisme pendinginan mesin yang menggunakan udara atau angin yang terdapat di luar kendaraan. Nah, ini adalah contohnya. Nah, ini angin masuk dari sini. Nah, dia langsung masuk ke daerah mesin untuk mendinginkan. Untuk kelebihannya, desainnya itu ringkas atau simple sehingga tidak memakan banyak ruang dan proses pendinginannya cepat karena letak mesin yang ada di luar. Sehingga karena desainnya simple, dia juga tidak memerlukan perawatan. Tapi untuk kekurangannya adalah sistem pendinginnya atau kecepatan pendinginnya itu dipengaruhi oleh laju kendaraan. Jadi ketika kendaraan ada di posisi macet atau tidak bergerak atau lambat, maka
mesin berpotensi untuk mengalami overheat karena angin tidak masuk ke ruang kendaraan. Nah, yang kedua adalah sistem pendingin air. Sistem pendingin air menggunakan zat cair sebagai media pendinginan. Zat cair ini bisa merupakan air mineral atau cairan khusus sistem pendingin yang bernama coolant. Nah, untuk kelebihannya, mampu mempercepat mesin mencapai suhu kerja, dan pada mobil modern, sistem ini mampu mendorong pemakaian bahan bakar lebih irit, dan sistem pendinginannya berlangsung tanpa dipengaruhi posisi kendaraan. Kenapa berlangsung tanpa dipengaruhi posisi kendaraan? Karena ketika mesin itu hidup, sistem pendingin ini akan terus bekerja sampai mesin mati. Jadi biarpun kendaraan itu cepat atau lambat, maka dia tetap bekerja untuk mendinginkan suhu mesin. Nah, untuk kekurangannya bisa dilihat yang paling jelas adalah konstruksinya. Konstruksi dari sistem pendingin air ini sangat kompleks atau ribet, sehingga diperlukan banyak perawatan. Seperti contohnya, ini dari selang ini, kita harus cek secara visual apakah ada retakan atau ada kebocoran. Lalu kita harus selalu mengecek dari reservoir ini agar volume air atau cairan pendinginnya tidak dibawa dari lower level. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya tentang perawatan dari sistem pendingin ini. Lalu yang terakhir adalah sistem pendingin oli. Nah, oil cooler, ini oil cooler. Mungkin Anda pernah mendengar, sistem pendingin oli pada dasarnya hanya berfungsi mendinginkan oli mesin. Karena oli juga berfungsi sebagai pendingin. Nah, dalam hal ini, sirkulasi oli akan dilewati oleh sebuah oil cooler. Jadi, bisa dilihat pada gambar ini. Oli yang panas, yang dari mesin, dia akan bersirkulasi menuju oil cooler untuk didinginkan melalui kisi-kisi ini. Ketika oli melewati kisi-kisi ini, dia akan dilepas panasnya ke udara. Lalu oli yang sudah dingin akan masuk kembali ke blok mesin. Nah, untuk konstruksi sistem pendingin oli ini biasa ditemukan pada mesin-mesin kecil seperti kendaraan bermotor. Oke, sekian materi dari saya. Ya, Bang. Jika ada yang kurang paham, kalian bisa cek kembali materi yang telah saya kirimkan sebelumnya. Atau kalian bisa cek ke internet untuk mempelajari lebih lanjut. Untuk tugasnya, saya akan kirimkan rinciannya ke ketua kelas. Siap. Jadi nanti kalian kumpulkan, lalu setelah dikumpulkan kirimkan ke saya. Untuk situasi sekarang, saya harap kalian untuk selalu jaga kesehatan, Siap, Pak. selalu cuci tangan, dan untuk tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan penting. Oke. Makasih Pak Irul. Dan selalu tetap semangat untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam. Iya Pak, sampai jumpa.